Coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua di channel ini nih coy. Jadi di video kali ini tuh sebenarnya ini adalah video perjalanan terabsurd dan tergabut nih coy. Berawal dari gua nongkrong di warung temen gua di daerah Jakarta Pusat. Gabut dan bingung mau kemana dan bosen juga nongkrong di situ. Kepikiran lah untuk berangkat ke Kuningan. Tadinya mau naik bus Luragung Termuda Kesepuhan Bintang Malam yang start dari Bambu Kuning Cibinong coy. Dan setelah sampai sana, dan di sana juga kebetulan ada anak-anak LFC yang lagi ngumpul. Setelah gua putuskan untuk berangkat ke sana, naik ojek, terus naik kereta sampai di Bojonggede. Ternyata bis Kesepuhan Bintang Malamnya udah jalan coy. Dan akhirnya gue putuskan untuk naik bis Kesepuhan juga, tapi yang embun pagi, yang berangkatnya tuh besok harinya paginya, subuhnya. Dan nggak tahu tiba-tiba kenapa gue diajakin ke Lebak Bulus. Ya udah akhirnya ikut ke Lebak Bulus dan berangkat malam itu juga dari Lebak Bulus. Ya pokoknya gitu dah. Pokoknya tonton deh terus ya sampai kelar nih videonya, keruwedan gue di hari itu. Coy, jadi sampai di stasiun Cawang nih, gua langsung dapet KRL yang baru banget nih di Jakarta, yaitu KRL CLI atau kereta buatan Cina tuh yang baru. Dan kebetulan gua naik yang CLI 001. Dan di dalam kereta ini tuh keren ternyata ya. Selain senyap, AC-nya dingin, juga terdapat display kayak begini nih. Jadi kita bisa tahu posisi kereta kita ada di petak stasiun apa dan akan berhenti di stasiun selanjutnya tuh stasiun apa. Pokoknya keren deh ternyata kereta ini nih. Semoga aja kedepannya nanti bakal bisa lebih banyak nih kereta-kereta baru kayak gini coy ya. Pukul 19.01 gua nyampe di stasiun Bojonggede Kabupaten Bogor nih coy. Langsung pesan ojek online menuju ke pangkalan bus Kesepuhan di Bambu Kuning. Dan benar saja coy, sampai ke sono tuh bus Kesepuhan Bintang Malamnya udah nggak ada alias sudah berangkat. Dan gua langsung nyamper aja nih ke gerombolan manusia pusing nih. Sampai pada keputusan akhirnya gua mau nginep di sini dan berangkat besok pagi menggunakan bus Kesepuhan embun pagi coy. Nah coy, jadi tadi pas ngumpul di Bambu Kuning, gua udah fix nih tadinya mau naik bis Kesepuhan embun pagi. Tiba-tiba si Sadam ngajak ke Kuningan malam itu juga nih coy, karena dia ada keperluan. Dan opsi tengah malam begitu, selain dari pangkalan-pangkalan di kota ya ke terminal Lebak Bulus. Akhirnya gue juga jadi ngikut nih ke Lebak Bulus. Yang tadinya gue mau berangkat pakai Kesepuhan, akhirnya gue putusin buat berangkat malam itu juga dari Lebak Bulus, ngikut-ngikut si Sadam. Dan sekitar pukul 10:30 malam akhirnya gue nyampe di terminal Pasar Jumat Lebak Bulus Jakarta Selatan nih coy. Dan di sana untungnya masih terparkir satu unit bus Putra Luragung Sakti Barokah. Nah ini adalah unit pemberangkatan terakhir dari terminal Lebak Bulus nih coy. Unit ini juga dulu pernah dinaikin sama salah satu YouTuber besar di dunia perbisan. Pernah dinaikin sama Mas Arkan nih bus ini coy. Dan sekarang gue kebagian mau nyobain bus ini nih. Nah coy, gimana keseruan dan sensasi naik bus Putra Luragung Sakti Barokah ini?
Ikutin terus dan tonton terus video gua kali ini sampai selesai coy. Cus. Coy, sambil menunggu waktu keberangkatan busnya, kita ulas sedikit tentang bus ini nih coy. Jadi bus ini tuh memakai bodi jetliner dari karoseri Rahayu Sentosa. Masih original dan masih terawat banget coy. Kelihatan banget kalau ini adalah bus yang dirawat sama krunya, karena dari bodinya tuh kelihatan banget masih mulus, masih rapi. Bahkan gak ada yang baret sama sekali di bumper depan atau belakangnya nih coy. Bus ini tuh kelihatan bus ini tuh bus yang pemakaiannya apik dan dirawat sama krunya nih coy. Dan untuk di bagian dashboardnya juga masih ori dashboard jetliner buatan karoseri Rahayu Sentosa. Dan ya kurang lebih beginilah nih pandangannya kalau kita duduk di hot seat, kehalang gituan tuh, bando-bandoan. Dan untuk mesinnya sendiri, bus ini memakai mesin Hino RK8. Entah ini R235 atau R260 nih, gua kurang tahu karena bentukannya sama. Dan untuk di bagian dalamnya tuh seperti ini nih coy. Memiliki konfigurasi seat 32 dengan menggunakan bangku atau kursi buatan dari Aldila. Sebenarnya enak sih nih bangku ini tuh, untuk lekuk badan tuh cocok banget. Cuma gua ngerasa kayaknya agak keras aja nih kalau bangku yang model begini. Nggak tahu deh menurut kalian. Coba tulis di kolom komentar pengalaman kalian tentang bangku ini tuh. Dan untuk jarak antar seatnya kayak gini nih, masih cukup lega kok menurut gua. Masih cukup lega ini di tengah dengan seat kayak begini tuh. Dan untuk di hot seatnya emang agak sempit sih. Gua merekomendasiin tuh kalau mau lega duduknya di sebelah sini nih coy, di bangku 3 tapi yang sebelah samping gangway-nya tuh, jangan di tengah atau jangan yang di pojok kaca. Karena kalau di depan tuh ya kayak begitu tuh, mentok sama pembatas depan ini nih. Kalau di sini kan gak ada pembatasnya tuh, jadi los, kaki kita bisa selonjoran coy. Dan di bagian belakang bus ini tuh terdapat smoking areanya juga nih coy. Cocok banget buat para perokok. Dan untuk safety-nya, bus ini juga memiliki satu unit APAR di bagian depannya nih coy, tepatnya di atas bangku driver. Dan terdapat juga kotak P3K untuk keadaan darurat. Wajib banget sih kalau kata gue nih, dua benda ini tuh ada di unit bus. Dan ada juga TV di bagian depannya nih coy, tapi nggak tahu nih ada TV-nya apa enggak ya. Dan untuk jadwal pemberangkatan serta layanan informasinya, kalian bisa lihat nih, bisa screenshot atau gimana lah, pokoknya catat lah ini jadwal pemberangkatan sama nomor info mobilnya coy. Sekitar pukul 11 malam, mesin bus pun akhirnya dinyalakan nih coy. Pertanda kalau sebentar lagi bus ini akan segera diberangkatkan nih. Di jadwalnya sih tertulis pukul 23.30 malam coy. Nah setelah dinyalain baru deh nih pada hidup RGB di depannya sama lampu-lampu strobonya. Gokil ya, bisnya ada matanya coy.
Coy, tepat di pukul setengah 12 malam, bus ini mulai bergerak berangkat menuju ke Kuningan nih coy. Dan ternyata keluarnya langsung lewat kanan nih ke sini. Karena kalau siang-siang tuh biasanya keluarnya tuh ke arah kiri coy. Dan gokil sih, ini mobil dalamnya masih senyap banget loh. Bahkan suara mesin di belakangnya tuh sama sekali nggak kedengeran nih di depan. Bener-bener clear banget suara di depan tuh. Ya selain nanti mungkin ada suara kriet-kriet ya dari suspensinya. Tapi secara kenyamanan, secara kesenyapan, ini unit bener-bener kayaknya unit yang terawat banget emang. Beda gitu ya. Dari segi kebersihan di depan nih di kabinnya, kebersihan, terus atas lover AC-nya tuh masih pada bersih. Dan seperti yang gue bilang, mobil ini tuh kayaknya emang bener-bener dirawat dan dipegang sama kru yang apik-apik nih orang ini coy. Coy, perjalanan kali ini gue akan menempuh rute dari Lebak Bulus ke Kuningan via Sindang Laut nih coy. Ikutin terus video gue kali ini sampai selesai ya coy. Cus. Dan driver yang akan mengantarkan kita bersama mobil barokah malam ini adalah bapak ini. Gue nggak kenal dan gue juga nggak tahu. Bagi kalian yang kenal dan tahu, bolehlah kasih tahu siapa beliau di kolom komentar coy. Dan inilah penampakan tiketnya coy. Harganya 100.000, tapi di tiketnya ditulis 120.000 coy. Dan tiketnya bisa langsung kalian beli nanti di atas busnya. Sesampainya di daerah Ragunan nih coy, terjadi kemacetan yang lumayan panjang akibat adanya pengerjaan perbaikan jalan nih coy di sebelah kanan. Dan bapak driver pun langsung mengambil kiri nih, nyosor bahu jalan. Gokil sih, ini sempit loh anjir untuk ukuran bus. Kalian bisa lihat aja tuh mobil pribadi yang di depan tuh celahnya cuma segitu itu untuk mobil pribadi. Apalagi ini pakai bus, tapi masuk ya bisa. Gokil sih emang drivernya nih. Dan kalian lihat sendiri aja tuh sisa celah ke kendaraan sebelah kanan tuh. Gokil. Rapet banget cok itu spion sama truk di sebelah tuh. Dan untuk di bagian kirinya ya begitu tuh, mepet banget sama tembok. Ini nggak kebayang ini bawahnya nih ya, di bagian bannya itu ke trotoar bawah mepet banget, rapet kali ya. Dan di tengah kemacetan tol Jor, kita bertemu dengan salah satu unit bus NPM berbodi jet bus 5 nih coy, yang sepertinya baru tiba dari Pulau Sumatera. For your information nih coy, NPM itu adalah salah satu PO bus tertua yang ada di Indonesia yang masih beroperasi sampai hari ini coy, melayani rute dari Sumatera Barat ke berbagai kota di Jabodetabek dan Bandung, kalau nggak salah ada yang ke Bandung juga. Gokil sih, ini mobil legend.
Pukul setengah 3 pagi, bus Barokah ini exit di gerbang tol Sumberjaya nih coy, untuk mampir ke rumah makan atau warung gitu ya yang ada di Sumberjaya ini. Gue juga nggak ngerti deh, ini tuh kayaknya untuk semua armada Lebak Bulus tuh arah pulangnya kayaknya wajib masuk sini deh. Walaupun ada beberapa juga sih yang bukan rute ke Lebak Bulus tapi masuk sini juga. Tapi kalau untuk yang rute-rute dari Lebak Bulus tuh kayaknya semua wajib masuk sini deh. Dan di sini penumpang diberikan kesempatan sekitar 15 menit untuk ke air atau jajan atau beli kopi atau sekedar sebat aja nih coy. Oke lah, mari kita nikmati dulu coy waktu istirahatnya dengan menikmati segelas kopi dan udud. Setelah berhenti sekitar 15 menitan, akhirnya bus Barokah ini pun kembali melanjutkan perjalanan menuju Kuningan coy. Dengan balik arah lagi nih ke arah gerbang tol, yang artinya kita akan melanjutkan perjalanan melalui jalan tol lagi nih. Sebenarnya bisa kalau dari rumah makan tadi tuh ngambil ke arah kanan itu bisa tembus di Simpang 4 Palimanan. Tapi ya lewat jalan biasa yang mungkin bakalan lebih lama coy. Dan di sini bus kita langsung ambil ke arah kanan menuju gerbang tol Sumberjaya. Dan lurus ke sana tuh bisa ke arah Kadipaten, bisa ke arah Kalijati, Sumedang, bahkan Bandung coy. Coy, jadi ternyata untuk penumpang yang bertujuan ke arah Simpang Palimanan, Pasar Minggu, Jamblang, dan seterusnya tuh bisa turun di sini nih, karena bisnya nggak exit di tol Palimanan nih. Jadi bisnya tuh langsung bablas ngetol sampai ke Ciperna nantinya coy. Jadi buat kalian yang bertujuan ke arah-arah Palimanan, Pasar Minggu, ke Jamblang, ya mau gak mau turun di sini. Nyambung lagi ojek atau angkot nanti coy. Blubon, persiapan para daun blubon. Blubon geser blubon. Hai coy. Jadi tadi selepas nurunin penumpang di Palimanan, nggak kuat banget mata, sumpah ngantuk, dan akhirnya gua ketiduran. Bangun-bangun udah di akses gerbang tol Kanci nih coy, di daerah Astana Japura Cirebon. Bener-bener ngetrip malam-malam naik bis gini tuh godaannya ya cuma satu, ngantuk. Ripuh anjing teh ah. Nah, setelah keluar dari akses gerbang tol Kanci, bus ini langsung ambil ke arah kiri, kemudian belok kiri lagi nih coy ke arah Sindang Laut, ngelewatin JPL berapa ini ya? Nggak tahu dah. Nah coy, buat kalian yang sering nanya kenapa bus ke jalur Sindang Laut itu jarang yang pakai bodi SHD atau XHD, nah ini dia nih alasannya nih. Karena kalau pakai bodi SHD atau XHD nya Laksana itu
Saat ngelewatin terowongan rel kereta di daerah Cipojo ini, ya atasnya nyangkut coy. Udah ada beberapa yang pernah nyoba dan emang iya nyangkut, terutama di bagian AC-nya tuh nyangkut coy. Jadi ya mungkin akan sangat jarang ngelihat bus dengan bodi SHD lewat jalur sini tuh. Yap, memasuki daerah Karangsuwung, beginilah nih kondisi jalanannya. Bukan lobang lagi sih ini mah. Kobakan. Aduh, ya Allah. Dari dulu deh perasaan nih jalan di sini tuh nggak beres-beres, nggak rapi gitu, maksudnya kayak begini mulu jalannya. Heran gua tuh lihat lobangnya, ya Allah. Kang Dedi atau yuk Pak Dedi, kumaha jalan di Cirebon Pak Dedi? Sisir, geser. Break. Soto. Jom, tolong speak. Naik ke yang lain dulu. Pelayan awal mau. Oi. Hai coy, jadi sekedar informasi aja nih, jalur menuju ke Kuningan terutama ke Luragung itu dari arah Jakarta ada 2 jalur coy. Jalur barat yaitu jalur yang lewat Cilimus, dan jalur timur jalur yang lewat Sindang Laut coy. Untuk segi lebih cepat mananya menuju ke Kuningan, ya lebih cepat jalur yang lewat Cilimus coy, karena dia langsung keluar dari Ciperna itu langsung arah kanan dan bisa langsung ke arah kota Kuningannya coy. Sementara untuk jalur yang timur ini yang lewat Sindang Laut, itu jalannya akan memutar lewat Kanci ke Sindang Laut, terus ngelewatin Walet, ngelewatin Cikesik, ngelewatin Cidahu, sampai akhirnya nantinya juga nongolnya di Simpang Olecet coy. Sebenarnya sama-sama juga nanti keluarnya, baik dari arah Cilimus atau Sindang Laut juga nanti ketemunya di Simpang Olecet itu coy kalau ke arah Luragung. Tapi untuk lewat Sindang Laut ini emang jarak tempuhnya bakalan lebih lama coy, karena lebih jauh.
Coy, akhirnya kita tiba di simpang 4 Olecet nih coy. Di sini adalah titik pertemuan antara bus yang lewat jalur Sindang Laut dan bus yang lewat jalur Cilimus coy. Nah, kalau dari jalur Cilimus tuh nongolnya dari sebelah kanan nih. Dan ini bis kita ke arah kanan dulu ya, karena mau isi solar di SPBU-nya Putra Luragung coy, di dekat terminal Kertawangunan. Nah, jadi kalau bis-bis yang dari arah Cilimus tuh datangnya dari arah sini nih coy. Nah, seperti ini nih bis Sahabat Ababil tujuan Merak Luragung. Dia tuh lewat Cilimus coy. Jadi datangnya dari arah sebelah sini nih. Coy, jadi setelah sekitar 12 menitan mengisi solar di SPBU tadi, bus ini tuh kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Luragung. Yaps, balik lagi ke arah Olecet tadi coy. Nah, dan di simpang 4 Olecet ini bapak driver yang tadi pas kita start dari Lebak Bulus bawa mobil itu turun di sini nih coy. Dan sekarang yang bawanya tuh bapak keneknya sendiri nih ke arah Luragung, karena di sini pak supir dan pak kondekturnya tuh turun. Dan emang udah kebiasaan sih kalau di rute Kuningan Cirebon ini kebanyakan drivernya tuh ya turun di dekat rumahnya. Dan sekarang busnya tuh dilangsir sama bapak keneknya nih, dia bawa sendiri ke arah Luragung coy. Nah, ini ada bus Mika Tiara Pratama tujuan Depok nih, mau berangkat nanti jam berapa, jam 6 kalau nggak salah tuh startnya dari daerah Ciroke apa Cikesik gitu ya. Coy, sekarang bus yang gua taikin ini melintas di simpang 3 Koramil Lebakwangi nih. Nah, ke arah kanan sana tuh ke arah Lengkong, ke arah Maleber dan sekitarnya coy. Nah, di depan ini tuh sebelah kiri adalah garasi PO Luragung Termuda dan seberangnya adalah garasinya Putri Luragung coy. Dan akhirnya setelah menempuh perjalanan sekitar 6 jam melewati jalur timur menuju ke Kuningan, akhirnya gua sampai juga nih di alun-alun Luragung Kuningan Jawa Barat, tempat dimana gua bakalan turun. Dan bus ini juga menyudahi perjalanannya di sini coy. Kemudian dia akan pulang ke garasinya yang gak jauh dari alun-alun Luragung. Terima kasih buat kru yang bertugas malam itu. Krunya ramah-ramah banget sama penumpang. Dan terima kasih juga buat kalian yang masih selalu setia nontonin video-video di channel gue ini coy. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atur nuhun Pak